Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi kita, yaitu graf dan matriks penyajian dalam penyajian data graf. Graf adalah sebuah himpunan yang terdiri dari vertex atau simpul dengan himpunan edge atau ruas, sehingga graf ditulis sebagai G dalam kurung E, V. Jadi graf yang terdiri dari edge atau tusuk dengan ruas atau vertex. Kemudian banyaknya simpul disebut dengan order, sedangkan banyaknya ruas disebut dengan size. Jadi contoh, kita punya simpul A, B, C, D, ya, sehingga dikatakan bahwa graf tersebut mempunyai ada 4 simpul, yang artinya bahwa graf tersebut ordernya sama dengan 4. Lalu ruasnya ada E1, E2 sampai dengan E5, sehingga graf tersebut mempunyai size sama dengan 5. Jadi banyaknya simpul ada order dan banyaknya ruas yaitu size. Dikatakan multigraf karena graf tersebut memiliki ruas, yaitu ruas sejajar, yaitu E6, dengan ruas gelung, yaitu E2, di mana dia berawal dan berakhir pada satu simpul yang sama. Kemudian ada istilahnya graf sederhana atau simple graph. Ketika graf tersebut tidak mengandung shape loop seperti ini dan ruas sejajar seperti ini, maka disebut adalah yaitu simple graph. Tapi kalau mengandung, maka disebut dengan multi graph. Selanjutnya ada istilahnya spanning subgraph, yaitu jika edge atau ruasnya mengandung semua ruas pada titik di vertex tersebut, makanya disebut dengan spanning subgraph. Contohnya seperti ini, yang gambar sebelah kanan yaitu spanning subgraph. Karena terdapat beberapa simpul yang merupakan bagian daripada graf yang sebelah kiri. Lalu di sini dikatakan G komplement, itu graf yang komplementnya sebelah kanan, merupakan subgraf dari yang sebelah kiri, tapi bukan dibentuk oleh graf vertex yang sebelah kanan, karena ada simpul yang tidak dicantumkan pada graf yang samping sebelah kiri, yaitu simpul C. Sedangkan ini adalah contoh daripada subgraf yang dibentuk dari rekomplement. Lalu ada istilahnya graf variabel, di mana garisnya memiliki bobot atau panjang. Contohnya seperti ini. Dari A dan B dihubungkan oleh garis atau ruas dengan bobot adalah 3. Seperti ini, bobot tersebut adalah label pada suatu garis.
Selanjutnya derajat graf. Derajat graf yaitu 2 kali size, yaitu kalau di sini kita punya garisnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13, misalkan 13, maka dikatakan bahwa derajat graf tersebut adalah 2 kali size, 2 dikali 13, yaitu 26. Lalu dikatakan di sini, jika derajat masing-masing simpul pada graf berjumlah genap, ada istilahnya yaitu Euler graf. Oke, lalu tadi dikatakan derajat simpul A memiliki derajat 1, 2. Artinya simpul A ada garis yang menghubungkan sebanyak 2, 1, 2. Simpul C derajatnya 3, 1, 2, 3. Nah, untuk simpul B dia memiliki derajat 1, 2, 3, 4, 5. Safe loop dihitung sebanyak 2. Sedangkan F ini tidak mempunyai derajat, atau F sama dengan derajatnya yang 0. Ketika dia simpul yang tidak dihubungkan oleh garis manapun, dia dikatakan simpul tersebut simpul terpencil karena derajatnya sama dengan 0. Keterhubungan di mana satu simpul dihubungkan oleh garis-garis dari simpul pertama sampai dengan simpul ke N. Jadi di sini perpaduan dari garis dan simpul teks dengan edge-nya. Dikatakan simpul tertutup ketika ada garis yang menghubungkan dari vertex pertama sampai dengan vertex terakhir dan kembali ke vertex yang pertama, atau istilahnya sirkuit. Oke, di sini dikatakan bahwa web tertutup adalah yang menghubungkan V1 vertex ke-1 sampai dengan vertex N, yaitu setiap ruas menghubungkan simpul awal dan simpul akhir. Lalu trail adalah perjalanan atau walk di mana semua ruas dalam barisan adalah berbeda, garisnya berbeda, tidak boleh sama. Sedangkan path adalah walk di mana simpul dalam barisannya berbeda, disebut path. Bisa dikatakan bahwa path pasti adalah trail, tapi belum tentu trail adalah path. Oke, di sini dikatakan walk terbuka karena simpul U tidak ada garis yang menghubungkan ke simpul T. Nah, sirkuit di mana dikatakan suatu trail tertutup, yaitu trail tadi kita review lagi bahwa trail adalah menggunakan jalur yang berbeda, disebut sirkuit ketika kembali ke titik awal. Dikatakan di sini bahwa barisan ruas A, B, C, D, B, C, G, H adalah walk bukan trail, karena yaitu B dikunjungi sebanyak 2 kali dan C juga dikunjungi sebanyak 2 kali. Jadi contohnya di sini yaitu A, kemudian B, C, kemudian D, B, lalu G, kemudian H, F, dan ini
E1 simpul terakhir dari perjalanan dari A sampai dengan F. Dan dikatakan bukan trail karena B dikunjungi sebanyak 2 kali. Lalu A, B, E, dan F bukan walk karena tidak ada ruas yang menghubungkan dari simpul B ke F. Jadi simpul A, B, E itu tidak bisa karena harus melalui simpul D karena tidak ada garis yang menghubungkan langsung atau tidak ada garis yang langsung ke F, maka dikatakan perjalanan tersebut bukan walk. Lalu barisan simpul A, B, C, D, E, C, F bukan path karena simpul C dilalui 2 kali walaupun jalurnya atau garisnya berbeda-beda. Selanjutnya barisan ruas AGGK adalah disebut path karena menghubungkan A dengan F jalur. Di sini A, D, G, K, jadi dari simpul A ke F melalui jalan A, D, G, K. Ini tidak ada ruas yang dilalui 2 kali, maka juga disebut dengan trail, dan tidak ada simpul yang dilalui 2 kali, maka juga disebut dengan path. Nah, kalau A, B, H, G, E, A kembali lagi ke awal, maka disebut cycle. Ya, jadi dari A kemudian B, G, K, misalkan F dengan E kembali lagi ke awal, maka disebut dengan cycle atau sirkuit kembali ke awal. Nah, graf yang tidak mengandung cycle disebut asiklik. Biasanya yang kita telah bahas di pertemuan sebelumnya pada pohon atau tree, baik binary tree maupun tree biasa. Oke, contohnya seperti ini. Ya, kita punya graf seperti ini. Oke, derajat dari simpul F, derajat dari simpul F. Berapakah ini kita hitung? 1, 2, 3, 4. Ingat kalau saya belum dihitung 2 kali. Order daripada graf tersebut, order adalah banyaknya simpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Size daripada graf tersebut, banyaknya yaitu ruas dari E1 sampai dengan E10 berarti 10. Ruas yang merupakan ruas sejajar, ruas sejajar yaitu E4. Lalu yang step loop yaitu E9. Jadi ruas sejajar selain E4 yaitu E10 juga. Lalu rangkaian E1 kita buat E1, E5, E3, E5, kemudian E7 dan E7, E6, kemudian E10 disebut rangkaian walk karena perjalanan dari A sampai dengan F. Jadi dari E1, E3, E5, kemudian E7, lalu E6, kemudian E10. Apakah disebut path? Tidak, karena simpul B dikunjungi 2 kali. Apakah merupakan trail? Ya, karena tidak ada ruas yang dikunjungi 2 kali. Lalu dari E4, kemudian E5, E3, kemudian E6,
Apakah itu walk? Iya, karena dia menghubungkan jalur yang menghubungkan dari A ke F. Apakah itu path? Coba kalian lihat bahwa E4 ini ke D, kemudian E5 ini ke C, kemudian ke ini, ke E, ke B, ke E, lalu ke F. Tidak ada simpul yang dilalui 2 kali, maka dikatakan ini merupakan perjalanan yang juga path. Apakah merupakan trail? Ya, karena tidak ada ruas yang dikunjungi 2 kali. Lalu sebutkan bagaimana satu rangkaian yang disebut dengan cycle. Kembali ke awal, misalkan di sini dari E5, E7, E8, E10, E1 itu disebut dengan cycle karena dari simpul A perjalanan dan kembali ke simpul A. Selanjutnya subgraf. Subgraf dikatakan bahwa komponen dari graf bila subgraf tersebut tidak mengandung subgraf yang lain. Lalu graf terarah, directed graph, syaratnya adanya simpul. Yang kedua, adanya ruas dengan memiliki ruas yang berarah atau istilahnya arcus. Jumlah maksimal daripada simpul tersebut, jumlah busur dari simpul tersebut adalah n dalam kurung n dikurang 1. N adalah banyaknya simpul. Kalau kita punya 4 simpul, maksimal dalam graf tersebut ruasnya sebanyak 4 dikali dengan 3, yaitu 12. Nah, ini contoh daripada simpul berarah atau directed graph yang adanya arah dari A kemudian ke 4, kemudian 4 ke 3, dan tidak ada arah yang ke 3 dan ke 2 seperti itu. Adanya arah dari 2 ke 3. Sedangkan self loop yaitu dari 2 ke balik ke 2. Selanjutnya undirected. Undirected berarti grafnya terdiri dari simpul dan ruasnya tidak memiliki arah. Banyaknya jumlah ruas, maka sebanyak n kali n dikurang 1 dibagi 2. Jadi kalau simpulnya 4 dikali 3 dibagi 2, maksimal ada 6 ruas yang diperbolehkan pada graf tersebut. Selanjutnya critical path, jalur kritis. Jalur kritis adalah adanya ruas yang memiliki bobot. Dikatakan critical path ketika penjumlahan dari bobot-bobot tersebut adalah paling banyak, di mana perjalanan dari kota asal ke kota tujuan. Jadi seperti ini, dari kota asalnya yaitu 1, kota tujuannya adalah 5. Manakah yang paling banyak? Kalau bisa buat, yaitu misalkan 10 tambah 6 tambah 8, yaitu 16 tambah 8, 24. Adakah lebih baik daripada itu? Kalau misalkan ini kan 1 ke 4, 7, 7, kemudian 4 ke 5, 9, cuma 16. Jadi yang paling banyak yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu jalur kritis yaitu 29. 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Nah, shortest path ini adalah jalur yang terpendek. Minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah di mana semua simpul dihubungkan oleh garis, di mana garisnya memiliki bobot yang paling kecil. Misalkan simpul 1, simpul 2,
2, simbol 3 semua harus terhubung daripada vertex tersebut. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya pada contoh sebelah kiri. Contoh sebelah kiri kalian lihat, cari critical path-nya, lihat arah panahnya. Berapakah arah panahnya ketika simbol A bertujuan ke simbol E? Oke, kita lihat dari A kemudian sampai ke E yang paling besar seperti apa. Misalkan kalau A ke B itu 5 tambah dengan 3 8, 8 tambah dengan 12 yaitu 20. Adakah lebih besar daripada itu? Coba kalau misalkan dari A ke D 2, kemudian D ke C 12, 24 dengan 2 dengan 12 berarti 14 ditambah dengan 12 berarti 26. Oke, adakah yang lebih besar daripada itu yang merupakan critical path ya, 26. Sedangkan shortest path-nya seperti apa? Shortest path-nya adalah jalur yang paling kecil, misalkan dari 2 ke 7, 9. Itu adalah shortest path-nya. Lalu yang ini kalau membuat minimum spanning tree, ruasnya tidak ada arahnya, tapi semua harus terhubungi simbol-simbolnya. Bagaimana? Misalkan A ke B, mana yang lebih kecil? Garis yang menghubungkannya, atau kita cari dari kecil dulu deh. A ke D, kita buat A ke D dahulu, A ke D itu sama dengan 2. Selanjutnya mana lagi yang paling kecil dihubungin? B ke C, B ke C itu adalah 3. Selanjutnya untuk E dihubungkan oleh D ke E atau B ke E atau C ke E yang paling kecil, yaitu adalah dari D ke E 7. Lalu bagaimana menghubungkan antara graf yang bawah dengan atas yang dengan nilai yang paling kecil, yaitu A ke B, yaitu 5. Seperti ini, dihubung semuanya. Jadi berapakah minimum spanning tree-nya? Yaitu 2 tambah 7, 9 tambah 5, 14 tambah 3 yaitu 17. Ini adalah 17. Ini untuk minimum spanning tree dengan model seperti ini. Kemudian penyajian graf dalam matriks, ada namanya matriks agensi. Matriks agensi ketika diberi nilai 1, adanya ruas yang menghubungkan simbol I dengan simbol J. Tapi diberi nilai 0 ketika tidak ada garis yang menghubungkan dari simbol tersebut. Matriks agensi merupakan matriks simetris untuk ruas yang sejajar. Jadi ketika ada ruas yang sejajar, nilai PP adalah lebih besar daripada 0. Berapa ruas yang dihubungkannya. Lalu matriks indexing. Matriks indexing adalah matriks yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa adanya shape loop. Maka didefinisikan ukurannya adalah MK
kali N. Ketika diberi nilai 1 ialah ketika adanya ruas menghubungkan dari verteks I, dan bernilai lain ketika tidak ada ruas menghubungkannya. Seperti ini. Jadi dibuat matriks dengan verteks 1 dengan verteks 2 ada. Maka diberi nilai pasangan di verteks 1 dengan verteks 2. Lalu verteks 1 dengan verteks 4 ya E4. Verteks 1 dengan verteks 5 itu E5 gitu. Verteks 1 dengan verteks 3 ini ada. Lalu boleh ya dari 2 ke 1, tidak boleh, cukup dicatat sekali saja. Ya, ini kan kalau 1 dengan 2 ini kan E1, 1 dengan 3 yaitu 1 dengan 3 E2, kemudian 1 dengan 4 yaitu E4, 1 dengan 5 yaitu E5, kan? 2 dengan 3 yaitu 2 dengan 3 yaitu E3. Selanjutnya 3 dengan 4 yaitu E6. Jadi cukup dituliskan sekali saja nama ruas-ruas tersebut. Oke, ketika ada garis maka diberi nilai 1. Ketika tidak ada garis maka diberi dengan nilai 0. Misalkan verteks 1 ke verteks 2 ada garis kah? Ada, maka diberi nilai 1. Lalu verteks 1 dengan verteks 3 ada garis, maka bernilai dengan 1. Sama kalau identitas adalah di sini banyaknya simpul dengan banyaknya ruas. Kalau identitas antara banyaknya simpul dengan simpul. Directed gerak-gerak terarah, di mana banyaknya ruas tersebut N kali N-1. Kalau ada 4 ruas maka sebanyak yaitu 12. Penelusuran gerak. Penelusuran gerak ada 2 cara. Yang pertama adalah DFS, ya, yaitu Deep First Search, dan BFS yaitu Breadth First Search. Dimana kalau DFS ya menelusurannya yaitu dari not yang pertama sampai not yang paling bawah dengan prioritas sebelah kiri dahulu. Jadi dari V1, V2, kemudian V4, lalu paling bawah, kemudian ke kanan, baru ke kanan lagi. Kemudian sehingga penelusurannya yang seperti ini V1, V2 sampai dengan V7. Lalu kalau BPS, ya BPS itu penelusurannya per level. Level 1 yaitu F1, level 2 yaitu F2, F3, level 3 yaitu ya, F4, F5, kemudian F6, F7. Lalu terakhir F8 itu adalah level search. Oke, itu penjelasan dari saya bagaimana penyajian graf dalam matriks. Tugas kelompok kalian seperti ini. Ya, ini kalian lihat adanya step loop, adanya ruas sejajar, maka graf tersebut dinamakan multigraf. Pertanyaannya yaitu derajat dari simpul 3 itu ada berapa? Yaitu tidak ada E2, E5, E3 dan E4. Berapakah banyaknya? Mohon kalian kerjakan dengan batas waktu 1 minggu. Selanjutnya tugas hari ini juga kalian mohon kerjakan latihan di Google Form sebanyak 5 soal. Oke. Dan selanjutnya minggu depan adalah pertemuan 13 dan 14. Itu digunakan untuk presentasi
proyek kalian tentang aplikasi struktur data dalam implementasi di bahasa pemrograman IT